Hello Hype Saudara, balik lagi dengan Budi Udian dari HPC TV, bicara tentang handling, power style maintenance, di sini tempatnya. Motor pada umumnya menggunakan battery sebagai pemasok listrik starter. Teknologi battery sudah berkembang cukup baik dari tahun ke tahun, dimulai dengan battery basah atau battery acid yang berbasiskan dari cairan asam hingga battery yang berbasiskan lithium ion. Lalu apakah charger untuk kedua battery tersebut sama ataukah memang berbeda? Sebelum kita lebih lanjut bahas tentang lithium ion battery dari TDR, ada satu hal yang harus diperhatikan dengan baik oleh Hypezoners. Jangan asal charge atau isi baterai lithium ion dengan charger sembarangan. Nanti akibatnya aki lithium ion akan rusak. Ada charger khususnya. Caranya seperti apa? Nanti akan saya bahas di bagian belakang video. Kalau teman-teman mau langsung lihat ke bagian belakang, ada chapters di bagian bawah. Kalian tinggal pilih mau nonton bagian yang mana. Perbedaan utama antara aki basah dan aki lithium ion ini bisa dilihat dari ukurannya. Betapa kecilnya aki lithium ion dari TDR ini dibandingkan aki basah. Di sini kita bisa lihat bahwa kerapatan energinya pun sangat berbeda. Dengan dimensi yang sangat berbeda ini dapat menyimpan listrik lebih banyak di aki lithium ion dibandingkan aki basah. Ini sangat cocok untuk aplikasinya di motor balap dan juga motor custom. Ya, teman-teman Hypezoners kan pasti ada yang lagi bangun motor custom nih. Ini sangat cocok. Namun aplikasinya untuk di harian seperti apa? Jenis aki itu banyak, mulai dari aki basah atau lead acid battery yang umum kita temukan. Lalu ada yang bentuknya gel, berarti di dalamnya itu ada gel sehingga tidak mudah tumpah. Adapun yang lithium iron phosphate dan yang sedang kita bahas adalah aki lithium ion yang dari TDR ini. Kelebihan pertama seperti yang saya sudah bicarakan di awal tadi adalah kerapatan energi yang begitu dahsyat pada aki lithium ion dari TDR ini. Kalau kita bisa lihat di sini ada nilainya, yang kita lihat itu adalah nilai CCA yang berarti cold cranking ampere. Apa itu? Adalah kemampuan aki untuk mengalurkan listrik atau arus saat dalam kondisi aki dingin. Dengan aki sebesar ini, dengan aki yang ini, aki ini adalah aki bawaan X-Max memiliki CCA yang sama, yaitu nilainya di 120. Selain dari itu, kelebihannya apa? Saat lithium ion ini mengalirkan listrik, tegangan itu akan rata. Sedangkan kalau kita menggunakan aki yang acid battery seperti ini, saat kita tarik tegangan lama-kelamaan akan turun. Itu kelebihannya, sehingga kelistrikan motor Hypezoners akan lebih terjaga dibandingkan menggunakan aki basah atau lead acid battery. Lalu ada beberapa kelebihan lainnya dari aki lithium ion dari TDR ini. Kita bisa lihat dari bobotnya, dia sangat ringan. Lalu selain dari itu juga laju atau rate discharging itu sangat lambat dibandingkan yang aki basah. Selain dari itu, saat dalam kondisi ekstrim cuaca dingin, aki lithium ion ini lebih baik berperformanya dibandingkan aki basah. Kenapa bobot ini sangat berpengaruh terhadap motor? Kalau kita lihat, motor-motor zaman sekarang itu penempatan akinya cukup tinggi pada motor. Sepertinya kita lihat pada X-Max, posisinya itu di atas headlamp. Sehingga saat kita punya aki basah yang bobotnya jauh lebih besar dibandingkan yang lithium ion dari TDR ini secara tidak langsung kalau Hypezoners nanti bisa merasakan handling itu akan berubah. Karena apa? Semakin rendah titik berat motor, handling akan lebih baik. Sehingga dengan perbedaan yang masif ini, yang cukup jauh, akan terasa bahwa handling motor ini akan lebih baik. Khususnya saat Hypezoners melakukan U-turn atau balik arah, ini akan sangat terasa. Aki saat sedang tidak digunakan ini akan kehilangan tegangan atau penyimpanannya makin lama terkuras. Ini adalah hal yang umum. Kita lihat dulu. Kalau aki basah, biasanya laju atau laju discharge mengurangi tegangan ini sangat tinggi. Contohnya seperti ini. Saat Hypezoners tidak menggunakan motornya selama 3 bulan, let's say nggak kemana-mana, lagi senang naik motor yang lain ataupun lagi pakai roda 4 dibandingkan roda 2-nya. Selama 3 bulan ini, kemampuannya ini akan turun 15%. Ini sangat signifikan. Beda halnya dengan baterai lithium ion, di mana selama 3 bulan kalau kita simpan, itu pengurangannya ya kurang lebih hanya 1%. Semua ini, laju ini akan berpengaruh terhadap beban yang menempel di motor Hypezoners. Yang akan mempengaruhi banyak atau kurangnya laju discharge dari aki-aki ini adalah aksesoris. Seperti ada alarm dan aksesoris lainnya yang sekiranya menarik
arus dari aki saat motor lagi diam. Perbedaan antara 15 dan 1% ini akan sangat berpengaruh. Karena apa? 15% itu besar banget. Dan 1% itu nggak akan kerasa saat Hyperzoners melakukan start di saat motor sudah lama disimpan. Sehingga bagi Hyperzoners yang suka ganti-ganti motor atau punya motor simpanan, lithium ion dari TDR ini sangatlah cocok untuk Hyperzoners. Berikutnya adalah kemampuan si lithium ion ini berfungsi saat cuaca sangat dingin. Ini pengaruhnya di mana? Di Indonesia jarang banget yang namanya cuaca ekstrim sampai di bawah 0 derajat Celcius. Tapi di mana Hyperzoners suka touring ke dataran tinggi seperti di Bromo dan lain-lain, ini akan sangat berpengaruh. Saat dalam kondisi cuaca kritis atau sangat ekstrim, ya bilang 1-2 derajat Celcius, bahkan di bawah 0 derajat Celcius, aki basah atau aki lead acid battery ini bisa kehilangan kemampuan menyimpannya atau tegangannya sampai 50%. Dijamin motor nggak nyala. Sedangkan lithium ion ini di bawah 0 derajat Celcius, 0 derajat Celcius nih ya, di Indonesia jarang banget. Ini maksimal kehilangan 10%. Bayangkan, lagi asik-asik touring, gara-gara aki basah seperti ini dan cuaca dingin, nggak bisa start, repot touringnya. Jadi cocok untuk yang touring, kan teman-teman ada tuh yang tinggalnya di dataran tinggi, cocok banget aki lithium ion dari TDR. Pengecasan dari aki lithium ion ini seperti apa? Jangan sampai salah, kalau kita salah menggunakan charger untuk melakukan charging atau pengisian dari aki lithium ion dari TDR ini, akan rusak. Karena apa? Beda perlakuan pengisian terhadap aki konvensional yang lead acid seperti ini dengan lithium ion. Bedanya seperti apa? Karena kalau kita pakai yang aki basah, itu biasanya tegangannya rata. Sedangkan lithium ion ini harus melalui beberapa tahap. Tahapannya apa saja? Tahap pertama adalah melakukan pengisian dengan arus yang konstan. Setelah tercapai, tahap kedua adalah di dalam aki lithium ion ini ada beberapa sel lithium. Yang dilakukan adalah balancing antara 1, 2, dan 3 dan seberapa banyak pun sel-sel yang ada di dalam aki lithium ion dari TDR ini. Tahap ketiga dan yang terakhir adalah melakukan pengisian dengan tegangan yang konstan. Semua ini diatur dengan BMS, yaitu Battery Management System, yang ada di dalam aki lithium ion dari TDR ini. Lalu sebaiknya charger seperti apa yang digunakan untuk melakukan pengisian tegangan dari aki lithium ion? TDR sudah menyiapkan sebuah alat yang disebut dengan Smart Battery Charger. Kelebihannya apa? Ada 4 kemampuan. Nomor 1, dia mampu atau dapat melakukan pengisian pada aki basah atau lead acid battery. Berikutnya, dapat juga melakukan dengan mode tertentu, yaitu melakukan pengisian aki pada lithium ion. Nomor 3, yaitu dia bisa melihat atau ngecek akinya masih layak atau enggak, rusak atau tidak. Lalu keempat, itu menjadi aksesoris tambahan, di mana ini menjadi sebuah adaptor untuk alat-alat yang Hyperzoners gunakan dengan 12 volt. Seperti apa? Seperti charger yang di dalam mobil dengan menggunakan colokan lighter 12 volt. Bagaimana cara penggunaan dari Smart Battery Charger dari TDR ini? Pertama, kita harus ada colokan 220, kita colok terlebih dahulu. Lalu dari situ kita harus menentukan modenya, kita akan melakukan pengecasan terhadap aki tipe apa, atau dari 4 mode ini mana yang kita akan pakai. Bilang kita akan melakukan pengecasan terhadap aki lead acid battery yang basah ini. Dari sini kita bisa lihat di tengah ada tombol mode. Tombol mode ini kita toggle sampai kita mendapat standar. Setelah dapat standar ini, kita bisa pilih salah satunya adalah colokan yang mode jepit. Ini untuk bisa dipasangkan plus ke plus di terminal plus aki, min ke min di terminal min aki. Lalu sambungannya ini Hyperzoners nggak akan salah colok, itu tinggal dicolok. Dari sini bisa dilihat bahwa tegangannya sudah mulai melakukan pengisian terhadap aki lead acid battery ini. Lalu bagaimana cara mengisi baterai atau aki lithium ion ini? Kalau kita lihat dari bentuk terminalnya, ini kita bisa menggunakan bautnya dengan aksesoris yang bentuk bulat seperti ini, atau kita pun tetap bisa menggunakan jepitan yang sama. Berarti nanti kita jepit plus ke plus di atas ini dan min ke min. Awas jangan terbalik plus ke plus, min ke min. Sebelum kita lakukan pencolokan kabelnya, kita balik lagi ke mode, kita pencet sampai akhir dia keluar lithium Li. Setelah keluar Li, baru kita sambungkan dan aki lithium akan terisi penuh. Dari sini nanti akan terlihat bahwa
aki manapun yang sedang dicas dalam keadaan sudah penuh, dia akan keluar notifikasinya. Lalu ada fungsi tadi yaitu battery tester. Sebenarnya battery tester ini sudah built-in. Saat kita melakukan pengecasan, ini alat chargernya akan melihat apakah baik atau tidak. Bila mana kondisi akinya jelek, akan keluar notifikasi bad. Berarti akinya itu sudah tidak dapat dipakai, segeralah ganti aki Hypesoners. Dan bila mana oke, dia akan melakukan pengecasan dan ada tulisan good bila mana sudah selesai pengecasan. Yang terakhir, ini adalah menjadi adaptor. Bagaimana caranya? Yang saya maksud ini lighter ataupun output 12 volt ke peralatannya sekiranya Hypesoners butuh output 12 volt. Kalau di sini saya akan cas handphone dengan menggunakan colokan lighter yang biasa ada di mobil. Jadi tadi colok ke sini, lalu kita colok ke output dari charger. Dari sini kita bisa melakukan pengecasan device-device seperti handphone atau apapun yang membutuhkan tegangan 12 volt seperti ini. Empatnya berfungsi dengan baik dan sesuai dengan keperluan Hypesoners. Pastikan saat Hypesoners melakukan pengecasan aki, khususnya untuk lithium ion ini, jangan sampai salah charger. Kalau perlu, belilah charger 4-in-1 battery charger dari TDR ini agar lithium ion baterai dari TDR kalian awet dan sehat. Oke, Hypesoner, jika Hypesoner tertarik untuk mengetahui detail mengenai baterai yang tadi saya bahas, Hypesoner bisa langsung kunjungi www.oneteamstore.com. Atau jika Hypesoner tertarik untuk melakukan pembelian, Hypesoner bisa klik link e-commerce yang ada pada kolom deskripsi. Atau Hypesoner bisa langsung kunjungi One Team Network yang ada dari Hypesoner. Oke, Hypesoner, sebentar lagi akan ada pergelaran balap motor internasional yang akan diadakan di Pulau Lombok, tepatnya di sirkuit Mandalika, yang menjadi sirkuit kebanggaan Indonesia. Mari kita dukung MotoGP Mandalika. Semoga semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oke, Hypesoner, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tonton video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap lakukan prosedur kesehatan agar kita semua terhindar dari penyakit. Oke, gitu aja. Ciao.